Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardiah. Saya semester 5 jurusan BKI. Di sini saya akan membuat video yaitu untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Siti Wahyuni. Di mana di dalam video ini yaitu yang berjudul konseling individu. Konseling individu ini saya sebagai konselor dan saya mempunyai seorang klien. Di mana nanti disitulah saya akan memberikan arahan kepada seorang klien saya dan sampai masalahnya selesai atau tuntas. Mungkin itu saja. Untuk memperjelas hasil dari video yang telah saya buat, silahkan ditonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dengan saudari Fatin? Iya Bu. Ya benar. Yang semalam menghubungi kan? Iya. Bagaimana perjalanan ke sini? Baik. Alhamdulillah sedikit ada kendala tadi. Fatin lahir di mana? Saya lahir di Malaysia Bu. Malaysia. Iya Bu. Sekarang di sini kerja atau mahasiswa? Sekarang ini saya kerja sambil kuliah. Oh bagus. Oh iya. Fatin berapa bersaudara? Kami dua bersaudara. Yang Fatin anaknya? Yang pertama Satu lagi adiknya. yang laki-laki. Jadi Fatin lah ya yang menentukan kedua orang tua masih ada kan? Alhamdulillah masih ada. Sebelumnya udah kenal kan dengan saya? Kita panggil saya aja. Saya tahu apa biar lebih relax gitu. Jadi terserah yang Fatin. Ya, mungkin kan Fatin sudah tahu kan tujuannya ke sini. Karena Fatin mempunyai masalah. Karena kan sebelumnya kita sudah kontek-kontekan dari HP dan sudah tahu beberapa biodata tentang Fatin. Tapi karena secara langsung nggak apa-apa kan kita review lagi untuk perkenalannya, untuk lebih saling mengetahui, nggak dari handphone lagi. Ini kan kau udah tahu kayak mana Fatin sebenarnya gitu kan. Dari HP masih canggung lah, mau nanya apa pun nggak tahu karena nggak ketemu langsung sama orangnya. Sekarang sudah ketemu. Permasalahan Fatin mengenai apa? Bukan dua bersaudara, jadi orang tua saya penyakitan. Ada Bu? Oh jadi permasalahannya tentang keluarga kan? Iya. Nah kepada Fatin, kita panggil Fatin aja kan? Kepada Fatin kita pengenalan. Tadi kan sudah pengenalan dari Fatin, sekarang pengenalan dari saya. Mungkin Fatin udah tahu saya sebagai konselor di sini kan. Nama saya Ainun Mardiah. Saya sebagai konselor ataupun yang akan membimbing Fatin nantinya sampai permasalahan Fatin selesai. Jangan takut nanti dalam masalah ini nggak diselesaikan. Walaupun nanti semisalnya saya tidak bisa menyelesaikannya, kita sebagai pekerja profesional ya. Nanti kalau misalnya saya tidak bisa menanggapi masalahnya Fatin, maka kita akan beralih nanti ke konselor yang lebih pandai. Ya baiklah, kita di sini kan aku kan sebagai konselor dan sebagai klien. Mungkin setiap dengan pertemuan itu pasti ada namanya peraturan ataupun kontrak. Kita harus membuat kontrak terlebih dahulu. Jadi kontrak yang pertama, kita kan sama-sama membutuhkan waktu. Dimana nanti waktu ini mungkin kita kan beda kan, ada nanti kesibukan lainnya. Kalau di sini biasanya orang-orang yang konseling di sini biasanya 30 menit. Jadi mohon maaf nantinya ketika nanti waktu sudah habis, jadi kita memang harus berhenti kalau masih ada lagi pekerjaan yang lain. Tapi
Kalau tidak ada lagi pekerjaan yang lain, maka kita lanjutkan saja boleh sesuai kesepakatan kita. Baiklah, yang pertama tadi waktu. Kita membutuhkan waktu tadi sekitar 30 menit. Baru yang kedua, kita nanti di sini sebagai seorang konselor dan klien tidak boleh menghidupkan HP. Nanti tiba-tiba di mana permasalahannya nanti sudah permasalahan inti, tiba-tiba nanti datang telepon atau apa jadi mengganggu. Sebagian orang ada yang mengganggu ketika dia berbicara sudah paham sekali, tapi ketika ada gangguan sedikit dia lupa, nggak tahu dia lagi permasalahan apa yang mau dibilangkannya. Seterusnya di dalam konselor ini juga kita juga mempunyai mungkin konselor individu. Kita dinamakan ini konselor individu. Ada juga yang dinamakan konselor kelompok, tapi itu berkelompok. Ini kita konselor individu di mana tadi saya sebagai konselor Anda dan Anda sebagai klien saya. Jadi di dalam konselor ini saya sebagai konselor yang akan membantu Anda menyelesaikan permasalahan Anda sampai tuntas. Jangan takut permasalahan Anda tidak akan tuntas. Itulah tujuan Anda ke sini, untuk menyelesaikan masalah Anda, bukan untuk menambah masalah lagi. Baiklah, kita lanjut saja. Dari kontrak tadi sudah selesai, di mana dari kontrak kita waktu, tidak boleh menggunakan HP, dan hal-hal lainnya yang bisa nanti membuat kita tidak terfokus lagi. Baiklah, kepada Fatin kita lanjut ke pembahasan. Di sini kita mempunyai asas, di mana asas-asas konselor itu kan ada asas, di mana tadi asas ini mempunyai asas kerahasiaan dan asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Mungkin saudari Patin saya tidak mengundang, bukan mengundang, saya tidak memaksa Anda untuk datang ke sini, tapi Anda sendiri yang datang. Jadi nanti tidak ada di sini sangkut pautnya bahwa Anda dipaksa untuk datang ke sini, tidak, karena Anda sukarela datang ke sini dan saya juga sukarela menolong Anda. Jadi di dalam nanti konseling individu ini jangan takut. Semisalnya Anda berpikiran, ada sebagian klien berpikiran apabila nanti masalahnya dilanjut ke sisi kedua, dia berpikiran masalah keuangan, bagaimana nantinya dia membayar apa. Di sini namanya kan sukarela. Jadi di sini tidak ada patokan, ataupun memang karena ini suatu pekerjaan mungkin ada, tapi tidak dipatokkan sebesar berapapun. Jadi ketika nanti masalah saudari Patin tidak selesai dan akan dilanjutkan sesi berikutnya, jangan nggak mau, karena itu harus diselesaikan. Itulah tadi sebagian orang mengatakan bahwa kalau dilanjutkan nanti ke sesi berikutnya dia merasa bahwa biayanya nanti mahal. Tidak, di sini tidak ada untuk berpikiran seperti itu. Kita berpikiran pokoknya masalahnya selesai enggak, di situ. Jangan berpikiran masalahku belum selesai, pasti ini beri segini. Tidak, kita tidak berpikiran seperti itu ya. Baiklah, mungkin itu saja tadi asas kesukarelaan sama kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu, saya kan sebagai konselor Anda, di dalam konselor itu ada yang dinamakan tertanam di dirinya, apa itu tidak boleh membicarakan aib dari kliennya. Jadi ketika nanti saudari Padi menceritakan semua masalahnya, jangan ditutupi, karena itulah gunanya kita berada di sini untuk menyelesaikan masalah saudari. Kalau Anda tutupi nanti masalahnya, maka masalahnya itu tidak akan selesai. Kenapa? Karena ada yang ditutupi. Kalau semuanya sudah dikatakan, maka kita akan bisa membahas sama-sama dan bisa terselesaikan masalahnya. Ya. Mungkin kita masuk saja ke sesi inti, yaitu kita akan membahas masalah saudari Fatin. Ya, untuk menceritakan masalahnya, saya akan membantunya. Gini Bu, kami keluarga saya kurang mampu, jadi keluarga dari ayah saya selalu gini Bu,
akan punya keluarga kami. Keluarga kami kurang mampu lagi. Iya sih merapi kau. Gini Bu, masalahnya kan keluarga kami kurang mampu. Ya, gini Bu, keluarga kami kan kurang mampu, jadi Gak apa-apa, bicarakan saja karena kan di sini kita berdua. jadi Apa, bicarakan saja. Jangan khawatir, kita di sini untuk membantu, bukan untuk bertanya masalah. jadi kami selalu direndahkan Di kampung itu. enggak sama keluarga orang tua. Oh, keluarga. Dari ayah. Iya. Jadi setiap nanti ada kayak kumpul-kumpul, jadi rasa terasingi dari orang itu. Iya. Jadi kadang oh, Kadang terkadang juga kami kayak di fitnah-fitnah gitu. sama keluarga dari ayah. Iya Bu. Jadi saya kasihan sama ibu saya yang selalu difitnah kayak gitu, biar keluarga kami berantakan. Ya nanti kalau di rumah kalau melihat orang tua saya jadi sedih, saya rasa. Setiap anak orang tua jadi sedih. Iya, karena selalu difitnah, selalu dipojokkan. Iya, jadi kalau mau orang tua jadi teringat aja di situ. Iya. Jadi nanti kalau ada masalah kami, mereka selalu kayak cuek gitu, Iya. tak Nggak mau membantu. Padahal saudara tapi nggak seperti saudara. Iya. وفي خلال الخط العربي آيات بخط النسخ وخط القطع Kadang وفي جناح الصحراء ketika صحف sekali diejek karena miskin itu kan Bu. Jadi adik saya pun selalu nangis kalau nanti pulang dari rumah keluarga ayah saya, selalu nangis. Jadi nggak tahu lagi kayak mana harus. Gimana biar keluarganya lagi baik seperti dulu. Iya Bu, sekarang ini juga karena permasalahan itu, ada juga permasalahan ayah sama ibu kan. Iya. Dan selalu berantem di rumah. Saya nggak kuat dengarnya yang berantem itu. Jadi karena saudari Fatin anak paling besar, jadi merasa tanggung jawabnya seperti besar gitu. Bagaimana caranya, makanya Fatin datang ke sini supaya keluarganya bisa baik kembali. Iya Bu, jadi kan nggak mungkin nanti aku yang bilang sama orang tua jangan begini. Iya, takut nanti salah baru. Kalau juga nanti makin berantakan, nggak tahu harus ngomong apa, nggak tahu harus buat apa. Iya. Jadi serba bingung Bu. Ya memang benar itu, karena Fatin kan anak. Jadi kalau Fatin nanti kayak menasihati orang tua, jadi mungkin saudari Fatin takut. Udahlah diam aja di situ, ini kan urusan apa gitu. Terus dari Fatin takut bilang kayak gitu. Jadi Fatin diam aja, nggak mengikuti urusan keluarga gitu. Iya.
pokoknya saudari Fatin jangan ditutup-tutupi, jangan merasa bahwa masalah ini akan berpanjang ataupun gak akan selesai. Enggak, semua permasalahan itu pasti ada solusinya. Ya, tenangkan aja dulu dirinya, nanti kita bisa bantu. Mungkin saudara Fatin boleh di sini atau lebih tenang, bisa menghadap sana. Ya. Pokoknya intinya saudari Fatin gak usah sungkan-sungkan mau cerita, mau bilang kenapa, gak usah. Di sini kita menyelesaikan permasalahan, jadi Fatin ceritakan semua apa yang terjadi, ceritakan semua sehingga kita juga bisa saling mengetahui, dan saya juga sebagai konselor bisa masuk nanti ke individu Fatin walaupun secara real, secara nyata nggak bersama keluarga Fatin, tapi saya sebagai konselor itu ikut merasakan apa yang Anda rasakan. Karena itulah kita sebagai konselor untuk menyelesaikan permasalahan saudari Fatin. Jadi di sini saya sudah ikut dalam masalah Anda, jangan berpikiran cuma Anda saja menanggung permasalahan itu. Nanti Fatin berpikiran konselor cuma bisanya bilang aja, tapi nggak bisa merasakannya. Saya kan yang merasakannya, konselor hanya bisa mengatakannya saja. Itu kan mudah, karena konselor tidak mengalaminya, tidak. Karena di sini kita sudah sama. Apa yang Fatin rasakan, saya akan rasakan juga. Bagaimana rasanya disudutkan oleh keluarga dari ayah, maka saya juga bisa menyebut ke situ. Bagaimana rasanya? Jadi mungkin saudari Fatin, pertama itu kalau menurut saya, pertama kan keluarga dari ayah. Sebelumnya kan, sebelum Fatin keluarga dari ayah, sejak kapan keluarga ayah itu nggak menyukai keluarga kalian? Mungkin kan nggak mungkin kan langsung menikah sama orang tua saudari Fatin langsung tidak suka, tidak mungkin. Mungkin Fatin entah dulunya Fatin berada, tiba-tiba nggak berada, maka pas nggak beradanya itu baru nggak mau orang itu. Apakah seperti itu? Iya tuh, seperti itu kan dulu orang tua punya saudara aja, jadi ya saudaranya baru nggak tahu kenapa itu tiba-tiba ayah lagi kan nggak kerja lagi, nggak ada pekerja, jadi Berhenti bekerja. ya berhenti bekerja, jadi kan keuangan makin hari makin menipis, jadi ekonominya pun sulit sekarang. Jadi mungkin itu penyebabnya dari keluarga ayah tidak menyukai atau tidak menganggap, karena kan semua keluarga dari ayah semuanya memiliki ekonomi yang baik, jadi mungkin mereka agak malu atau agak gimana, nggak tahu, juga sibuk. Iya, mungkin memang sih kayak apa masalah-masalah sekarang banyak seperti itu. Dimana nanti pas lagi berada disukai orang, pas lagi nggak berada, itu kan nanti pasti dia nanti ini minjamnya juga nanti nggak ada uangnya, jadi kayak gitu ya. Setelah kita masuk saja mungkin ke sesi arahan dari saya. Dimana tadi saudari Fatin menceritakan bahwa masalah keluarga, dimana dulunya saudari Fatin itu merupakan keluarga orang yang berada, tetapi karena orang tua laki-laki berpenyakit jadinya tidak bisa bekerja, dan hari demi hari pun ekonomi semakin menurun. Tetapi karena keluarga dari ayah memang sehat ataupun masih bekerja, masih bisa lagi bekerja, jadi orang itu ekonominya tetap seperti itu. Yang dulunya sama ekonominya menjadi keluarga Fatin ekonominya udah menurun, tetapi keluarga dari ayah ekonominya tetap seperti itu. Mungkin kan memang setiap manusia itu
pikirannya berbeda. Seharusnya kan kalau ada keluarga kita yang seperti itu, kita harus membantunya, bukan untuk merendahkannya. Tapi itulah namanya manusia, karena manusia itu berbeda-beda, kepalanya saja yang hitam. Tapi kalau pikirannya kita tidak tahu. Cut. Jadi adapun arahan dari saya ataupun bagaimana nih cara saudari Pat untuk mengaplikasikan dari arahan saya, maka yang pertama, saudari Patin, saran dari saya yang harus saudari Patin lakukan yaitu jangan membuat orang tua bersedih. Maksudnya jangan, kalau Patin memang sedih, sedihnya itu jangan didapat orang tua. Jadi orang tua pun tidak mengetahui bahwa anak-anaknya sedih. Oh iya ya, anakku enggak. Jadi pas di situ, jadi orang tua pun jadi apa, kuat. Anak-anakku aja enggak pernah sedih. Kok aku sendiri sedih? Saya kan orang tuanya. Seharusnya saya lah yang lebih tegar daripada anak saya. Lalu yang kedua, mungkin kalau dikatakan keluarga dari ayah saya dari Patin, semua seperti itu. Ya, kalau kebanyakan seperti itu, mungkin kalau kebanyakan seperti itu, saudari Patin, tidak semua orang bersikap seperti itu. Maksudnya, ada kan sebagian orang dia memang jahat, tidak seterusnya sampai seumur hidupnya dia itu tidak mungkin menjadi jahat. Jadi sejahat-jahat apapun orang, pasti dalam hatinya ada lagi kebaikan. Dan yakinku keluarga ayah dan saudari Patin itu ada di dalam hatinya yang salah, bukan tentang ekonomi saja. Mungkin ada di masa lalu atau apa, jadi pas seperti ini mereka beranggapan dulu kan seperti ini. Jadi ada mungkin di balik itu. Kita harus menyelidikinya, apa sih di balik itu, kenapa? Cuma gara-gara harta, cuma gara-gara ekonomi menurun lalu semuanya jadi berubah? Nggak mungkin kan? Jadi ada mungkin di situ permasalahan yang lain. Dalam hal ini, itulah tadi, jangan buat sedih di depan orang tua. Yang kedua, selidiki dulu. Mungkin nggak ekonomi saja itu yang bisa membuat orang itu jadi seperti itu. Ada hal-hal yang lain. Yang ketiga, kita harus berserah. Tentunya kita harus bertawakal kepada Allah, harus selalu berdoa. Karena kita pun kerjakan sesuatu itu kalau nggak diridhoi oleh Allah, maka semua pekerjaan kita itu akan sia-sia. Kita hanya bisa mengusahakan, tapi terkabulnya ataupun kesuksesan dari usaha yang akan kita lakukan itu nanti itu semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Fatin harus selalu berdoa kepada Allah, karena semua masalah yang diberikan Allah itu ada solusinya. Jadi saudari Fatin harus berpikir positif, jangan berpikir ya Allah kenapa lah setiap hari seperti ini saja, kapan lah ini berubah. Jangan seperti itu, jangan. Kalau mau mengeluh boleh mengeluh, tapi ada juga usahanya, jangan mengeluh aja. Ada juga usaha yang akan dilaksanakan sehingga keluhan kita itu pun bisa berubah menjadi keberhasilan. Ini yang lainnya pun mungkin ayah saudari lagi sakit, kita mungkin berdoa agar cepat sembuh, mudah-mudahan cepat sembuh. Begitu juga dengan orang tua di rumah sehat-sehat. Orang tua kan sekarang bekerja, saudari Patin juga bekerja. Jadi adik saudari pun masih sekolah. Menurut saya saudari Patin fokus saja kepada tujuan Patin. Karena apabila nanti Patin menjadi sukses dan keluarga dari ayah tetap seperti itu saja, mungkin bisa saja saudari Patin lebih dari ekonomi dari keluarga dari ayah. Kalau tentang keluarga dari ayah itu, mungkin saudari Patin dalam perkumpulan bisalah atau berkonsultasi dengan keluarga ayah. Walaupun sakit-sakit kata-katanya, tapi terus masuki saja. Karena ada nih itu di dalam hati setiap manusia, ada itu hati kecilnya yang bisa menyatakan bahwa dia itu baik. Mungkin kalau saudari Patin sering berkomunikasi dengan keluarga ayah, orang itu pun mengatakan, oh iya ya, ini kan si Patin, oh begini, iya kenapa lah aku
nggak membantu abangku sendiri, nggak membantu adikku sendiri. Jadi kan berpikiran, oh ya abangku lagi sakit, masa aku seperti ini, keluarganya kan lagi seperti ini, pasti ada berpikiran seperti itu. Mungkin saudari Patin itu saja yang dapat saya berikan saran. Di dalam kontrak kita tadi kita membutuhkan waktu selama 30 menit. Ataupun kalau masih ada lagi yang disampaikan dari saudari Patin, saya persilahkan. Kita akan lanjutkan. Alhamdulillah. Udah. Bagaimana kepada saudari Patin? Apakah kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya ataupun kita tutup sampai di sini saja? Menurut saya Bu, sampai di sini saja karena kan masukan-masukan dari Ibu atau saran-sarannya sudah alhamdulillah bagus, dan mudah-mudahan nanti saya akan berusaha untuk lebih dekat lagi dengan orang tua, dengan keluarga orang tua saya, dan tetap berdoa dan berusaha agar keluarga dari saya lebih baik lagi ke depannya. Cukup sekian Bu. Iya, terima kasih ya. Iya, Bu. Jadi pertemuan kita cukup di sini saja. Kita lanjutkan lagi ke sesi kedua. Apakah saudari Patin yakin? Yakin Bu, karena kan saran-saran dari Ibu sudah bagus, dan mudah-mudahan ini akan memberikan saya motivasi untuk kedepannya lebih baik lagi dan melakukan hal-hal yang positif yang dapat memajukan keluarga saya Bu. Terima kasih Bu atas partisipasi. Terima kasih banyak Bu atas saran-sarannya yang telah memberikan kepada saya. Mudah-mudahan saya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak Bu. Iya. Mungkin saudari Patin ada sedikit lagi. Di mana nanti di dalam kita kan sudah melakukan konseling. Di mana di dalam konseling itu akan berjalan dengan lancar apabila ada feedback. Saya kan tadi sudah mengasihkan saran. Jadi saya mohon kepada saudari Patin agar menjalankan saran dari saya. Apabila nantinya saran dari saya tidak dilakukan oleh Patin, itu sama saja Anda tidak melakukan konseling. Kenapa? Karena Anda datang ke sini kan untuk dikasih saran, tetapi Anda tidak menjalankan saran itu. Jadi kan sama saja saya memberikan saran sama tidak memberikan saran, karena Anda tidak memberikan tanggapan. Seharusnya Anda itu menanggapi apa yang saya memberikan saran dan Anda melaksanakannya. Tetapi apabila saran saya tidak terlaksanakan, tidak apa-apa. Pokoknya saudari Patin sudah mencoba saran dari saya, dan kesuksesannya itu saran saya itu bisa berhasil atau tidaknya itu tergantung dari saudari. Kenapa? Karena saudari lah kuncinya, karena saudari lah yang akan menjalankannya. Kalau tidak bisa dijalankan, maka kita bisa putar kembali lagi konselor itu, kita bisa lagi mencari solusi terbaru. Jangan lari dari masalah. Apabila tidak selesai, datang kembali ke sini, kita selesaikan sampai tuntas. Dan jangan berpikiran ternyata konselor itu seperti itu. Saya kan sudah selesai, tapi kok nggak ada sih hasilnya. Jadi di situ itu kan baru satu kali. Jadi kita harus berlanjut. Kalau saran saya tidak bisa, itu pun tadi saya sudah katakan, kita sebagai kerja profesional, di mana nanti kalau kita tidak bisa menyelesaikan sama sekali di sini, maka kita bisa berlanjut ke sesi kerja yang lebih tinggi, di mana nanti orang yang lebih profesional yang akan menyelesaikan permasalahan saudari. Nah, mungkin itu saja dari kita. Waktu kita pun sudah pas dan masih ada lagi konseling yang akan dilanjutkan. Kembali ya.